Tak terima dipecat, Ferdy Sambo gugat Jokowi Kapolri. Berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan Tisus, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi. Saudara Richard melakukan penembakan dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara harus tahu menjadi terendah. Ya, dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 yang kemarin. Ya, jelas ya rekan-rekan. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan sekaligus penegasan yang saya informasikan kepada teman-teman media. Oke, terima kasih teman-teman. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detik.com, Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri. Berikut permohonan Ferdy Sambo SH SIK MH mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia yang bernomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Pemerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Sebelumnya, Polri memastikan siap menghadapi langkah hukum dari Sambo, termasuk jika digugat di Pengadilan Tata Negara Usaha. Ya, tentunya dari Biro Pertanggungjawaban Profesi dan Divisi Hukum Polri, siap kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Kamis 22 September 2022. Dedi mengatakan keputusan tim KKEP terkait penolakan banding untuk Ferdy Sambo disebut sudah final. Meski begitu, lanjut dia, pengajuan gugatan ke PT UN merupakan hak konstitusional sejak warga negara. Hasil keputusan banding Irjen Ferdy Sambo sudah final dan mengikat. Untuk pengajuan PT UN itu hak konstitusional setiap warga negara, ujarnya. Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ferdy Sambo merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebab Ferdy Sambo tidak terima dipecat. Hal itu tertuang dalam website PT UN Jakarta yang dikutip Detik.com, Jumat 29 Desember 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 476-G-2022-PT UN Jakarta. Duduk sebagai tergugat adalah Presiden RI dan Kapolri. Berikut permohonan Ferdy Sambo SH SIK MH mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan tergugat 1. Sebagaimana keputusan Presiden Republik Indonesia yang bernomor 71 Polri tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022.
Pemerintah tergugat 2 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung,